tadi saya ini ya baca dari mulai 16 kan ya hari ini. 15 Bu, 15 sampai 18. 15 ya. Iya. Di 15 itu apa ya intinya? Bukan mengenai ini sakit ya. Ketidaktahiran pada laki-laki dan perempuan, Bu. Ya. Ya, itu mengingatkan saya kayak cerita si perempuan yang sakit pendarahan itu, ya, di Matius berapa itu? Matius 5 atau 8. Nah, dia mendengar berita tentang Yesus akan datang karena penyakit itu sudah membangkrutkan dia. Gitu. Jadi memang jenis penyakit ini penyakit yang mematikan, ya, bukan hanya sekedar sakit-sakit di sini yang Yesus sembuhkan itu. Ya, jadi memang kita hanya butuh Yesus aja, si dokter Maha Agung ini, ya, sebab memang dibilang juga bukan orang yang sehat yang membutuhkan dokter, melainkan orang yang sakit. Walaupun itu ditujukan ya kepada orang Farisi dan Sadusi, sebab mereka menganggap dirinya itu udah hebat, kuat, gitu. Bahwa ya yang namanya penyakit itu orang datang ke saya, kalau menurut mereka itu kan harus memperlihatkan dirinya ke pendeta, ya enggak? Jadi karena otoritas kependetaan inilah yang waktu itu kembali lagi kepada orang kaya itu tidak mau melepaskan kedudukannya, ya, karena mereka mendapat suatu kehormatan tinggi. Nah, memang di yang 15 ini, ya, Imamat 15 ini, itu kalau di saya, ya, di Alkitab ini saya, itu dikasih referensinya itu Galatia 5 ayat 19 sampai 21, ya. Karena itu penyakit-penyakit yang dari hasil kedagingan. Nah, buah dari kedagingan itu inilah si Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Jadi kita harus periksa ya jenis-jenis penyakit ini memang ya merupakan hasil dosa lah kalau di Alkitab, ya. Memang asalnya juga dari situ kan. Makanya penyakit yang pertama itu yang terjadi di Taman Eden itu kan ini pembunuhan, ya enggak? Karena asalnya itu kan dari iri hati, ya. Nah, di ayat yang 19 ini sampai 21 itu, nanti kita baca inilah, karena ini udah amat sangat umum, selalu di tiap kali ada penginjilan, mesti ini yang di-pick up, ya. Termasuk itu tuh penyakit-penyakit yang menyembah berhala, sihir, perselisihan antara Kain dan Abel, ya, sebab udah jatuh ke dalam dosa, sudah hilang kemuliaan Tuhan, itu aja prinsipnya, ya. Lalu lawannya ini yang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah ini dari Galatia 5 ayat 19 sampai 21 ini, lawannya itu dia di bawahnya tuh 22 sampai 23. Ya. Nah, itu buah roh. Jadi barang siapa yang memiliki Roh Kudus dan kita memberi kekuasaan penuh sekarang, freedom kita itu kita kasih ke Roh Kudus untuk memimpin kita. Nah, inilah tipe manusia baru. Ya, yang diolah setiap saat ini di dalam proses kedewasaan rohani
sampai kita bertemu dengan Yesus. Kalau di yang pertama, hasil dari dosa, sudah manusia kedagingan, bertumbuh dari setiap manusia duniawi, alamiah, ya, karena dosa, maka upahnya kematian. Ya tentu tidak akan mendapat bagian dong dalam kerajaan Allah. Ya, nah yang mendapat bagian di dalam kerajaan Allah ini, yang ayat 22 sampai 25-nya itulah terakhir. Ya, nah untuk bisa ayat yang ke-24-nya itu, Galatia 5 ayat 24 ini, untuk bisa hidup baru, yaitu lagi-lagi harus melalui salib. Harus ada pertumpahan darah di sini. Ya, lihat itu Galatia 5 ayat 24-nya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan dagingnya itu, yang berdasarkan dosa. Yang upah dosa adalah maut, kematian yang kekal. Nah, itulah kita harus menyerahkan setiap hari nih proses Roh Kudus menyucikan kita, dan kita juga mengingat kasih karunia Tuhan di kayu salib, dan Tuhan minta supaya kedagingan kita itu disalib bersama-sama dengan Yesus. Nah, ini mirip cross reference, scripture reference-nya itu dia Galatia 2 ayat 20. Ya, makanya kita harus ikrarkan itu setiap saat. Sebagaimana kita ikrarkan itu, sedemikian jugalah kita melakukan communion dengan Roh Kudus. Jadi ini contohnya, ya, di Leviticus 15 itu, di Imamat 15. Nah, jadi peperangan kita memang peperangan dengan roh-roh jahat di udara yang sudah mempengaruhi kedagingan kita akibat dari dosa. Nah, kalau kita mau bersama dengan hidup di dalam Roh Kudus, manusia baru yang diberikan oleh Yesus karena kasih karunia-Nya dan kebenarannya, maka kita akan beroleh apa? Katanya di Ibrani 4 itu kan, untuk masuk ke dalam kerajaan apa tuh? Kerajaan kasih karunia. Kerajaan tahta kasih karunia. Jadi bukan karena perbuatan kita, tetapi karena semata-mata karya Tuhan sendiri di kayu salib. Makanya tanda salib itu adalah tanda kasih karunia yang amat sangat maha besar dari Allah Bapa kita yang sudah memberikan imam besar yang adalah Yesus Kristus itu sendiri. Nah, itulah ayatnya yang ke-16. Betul sekali, Ibu Rosa. Jadi ingat itu, Ibrani 4 ayat 16 itu, karena kita mempunyai kasih karunia Allah Bapa yang adalah si Yesus ini. Maka kita bisa masuk ke dalam tahta kasih karunia itu sendiri. Gitu. Jadi barang siapa yang mempunyai Roh Kudus Tuhan, karena darah Yesus sudah dimeteraikan di dalam hati kita yang baru, ya, maka kita dikasih otoritas oleh Bapa. Masuk. Mari berkomunion dengan aku. Tuh. Indah kan? Gitu. Tapi kalau bagi orang yang menolak nama Yesus Kristus, ya dia binasa. Karena nama-nama yang di dalam perjanjian lama itu belum sampai ke salib. Lagi-lagi nih. Supaya orang yang mendengarkan video-videonya Rafani Sai ini selalu akan mendapat peringatan setiap saat. Tanpa darah Yesus Kristus di kayu salib tidak ada keselamatan.
Namanya pun harus Yesus Kristus. Tidak bisa yang lain. Ya. Jadi maaf bagi orang yang tidak percaya kepada nama Yesus Kristus, cepat-cepatlah segera datang kepada Yesus. Ya, yang sudah mengatakan sudah selesai, aku bayar semua dosa-dosamu. Nah, sekarang di Leviticus 16 ya, di Imamat 16 itu saya lihat di sini ada pernyataan mengenai dua kambing itu ya. Yang satu dilepas, yang satu dipotong ya. Kalau saya mengertinya ya, yang satu itu adalah karena melalui pemotongan ya, darahnya ditumpahkan untuk kita semua. Nah, yang satu yang dilepas itu ya, itu simboliknya scapegoat. Apa itu scapegoat? Yaitu kambing hitam. Nah, biasanya kan kita kalau mau mencari orang jahat tuh, nah, siapa nih? Kambing hitamnya di sini siapa nih yang melakukan kejahatan begini nih? Siapa? Nah, itu kan tendensinya selalu untuk kejahatan kan? Nah, itulah setan yang dilepas untuk mencari jalan keselamatannya sendiri. Ya, sampai nanti waktu penghakiman Yesus datang, itulah yang dia terima di api neraka. Jadi dia disuruh cari tuh. Cari di luar dari saya ada tidak keselamatan? Hey, scapegoat. Cari. Nah, itu yang kita harus hati-hati karena itu dilepas ke dunia. Nanti kita ada cerita ini kan di kitab Wahyu itu ada cerita mengenai millennial year kan, 1000 tahun. Nah, di situ nanti tuh dapat si jahat ini, ya, si setan ini. Nah, itu kalau pengertian saya. Yang satu dislain itu tanda keselamatan diberikan kepada semua orang. Yesus yang akan datang karena kita kan sekarang berbicara buku Imamat. Jadi nanti dia itu datang dan sekarang kita udah yakini dia sudah datang, sudah kasih darahnya untuk kita semua yang percaya, yang belum percaya cepat-cepat datang ke dia ya. Jadi jangan pikir-pikir lagi nama Yesus Kristus itu benar dan di atas segala nama. Perhatikan. Nah, di Leviticus 17 ya, di Imamat 17 ini saya pick ini ada one price ya, ada satu harga yang mahal untuk darah yang adalah lambang hidup ya, yaitu yang nggak ada lagi lah selain Yesus ya, enggak, karena itulah yang diberikan Bapak Surgawi hanya kepada Yesus Kristus saja, darahnya yang amat sangat mahal. Nah, itu ada di 1 Petrus 1 ayat 18-19. Nah, ini perikopnya apa sih di situ, Ibu Rosa, di atasnya judulnya untuk khusus untuk ini? Oh, kekudusan dan kasih persaudaraan. Oke. Nah, ayatnya yang ke-18 itu dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba
yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi berapa mahalnya? Kalau emas dan perak saja tidak bisa menyamai mahalnya darah Yesus itu, pikirlah. Ya enggak? Itu sebabnya Yesus bilang, karena kamu sudah aku tebus, Roma 12 ayat 2 katakan, berilah tubuhmu. Ibarat kata tuh, berilah tubuhmu, Jesse. Karena aku sudah menjadikan tubuhmu itu baik rohku. Ada Roh Kudus di dalamnya. Berilah itu kepadaku. Karena itu merupakan apa katanya? Ibadahmu yang sejati. Artinya ibadahmu yang kekal. Itulah. Sebagai apa? Bau-bauan yang harum. Tuh. Kan kalau kita sudah lewat kan mempelajari altar-altar itu. Nah, hati kita yang baru itulah altarnya tuh, mesbahnya. Punya Roh Kudus, punya darah Yesus di situ. Jadi kita sudah menjadi tabut perjanjian Tuhan. Yang baru. Itu bukan yang lama lagi. Yang lama tuh udah di dalam peti mati kan, udah dikasih tunjuk kemarin dan sebelumnya juga. Nah, ini contohnya, darahnya itu mahal. Jadi semacam diukur dengan emas dan perak kan katanya. Itu kan bentuk-bentuk mata uang, ya enggak? Emas itu yang tertinggi. Perak itu yang kedua. Lalu tembaga yang di bawahnya. Nah, berarti darah Yesus itu mata currency uang di surga. Punya Bapa itu spesial, tidak ada yang punya. Tuh, selain Allah Bapa kita. Jadi berterima kasihlah sama Yesus, sama Bapa Allah Maha Kuasa. Ya enggak? Nah, juga di buku yang Leviticus yang 17-nya itu juga dikasih lihat sama saya. Tolong bukakan Ibu Rosa. Yohanes 17 ayat 1. Di sini dikatakan purpose dari redemption itu. Tujuan dari karya keselamatan Allah Bapa di dalam anaknya. Doa Yesus untuk murid-muridnya, betul. Jadi Yohanes 17 ayat 1 di sini dikatakan, demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Lalu juga nanti di doa Yesus, didoakan murid-muridnya juga dan orang-orang yang akan menjadi murid Yesus karena pemberitaan oleh murid-muridnya. Sebentar, di sini saya hanya dikasih Yohanes 17 ayat 1 aja. Gitu ya. Karena memang purpose-nya Tuhan itu menyelamatkan kita itu untuk mengembalikan kita kepada kemuliaan Allah yang tadinya sudah hilang. Tuh. Nanti baca aja di situ karena saya tahu Yohanes 17 itu dibagi dalam 5 bagian apa doa Yesus itu. Ya. Tapi pada saat ini saya belum mendalami itu lagi. Gitu. Nah, disitulah purpose-nya Tuhan memberikan si mulia, domba yang mulia ini, si Yesus Kristus yang maha mulia ini. Supaya kita, apa katanya, mengenakan Yesus Kristus kan. Kalau di Kolose 3, kita mengenakan Yesus Kristus dan hidup kita tersembunyi di dalam Yesus. Gitu. Nah, tadi waktu itu saya kasih contoh, seperti Alkitab. Gitu. Kita sudah dimasukkan di dalam Alkitab. Jadi yang mereka lihat, dunia lihat itu Alkitabnya, Yesusnya. Nah, tinggal apakah kita bersedia memberitakan Yesusnya di dalam segala hal. Nah, ini
Kita sudah dikasih otoritas untuk memakai nama Yesus. Tuh. Untuk membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, ya, mengadakan perjamuan kudus. Tuh. Sudah dikasih. Jadi pergunakanlah itu untuk memuliakan Dia, Yesus Kristus itu juru selamat kita. Nah, sekarang yang terakhir di Leviticus 18, ya, Imamat 18 ini, di saya itu memang mengenai, ya tadi lah, Galatia 5 itu lagi kembali, ya, mengenai sexual immorality, ya. Juga ditambah di sini memang waktu itu kita sudah pick up, ya, bahwa tubuh kita adalah bait roh Tuhan. Tolong deh dibukakan Ibu Rosa 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Nah, kenapa Tuhan waktu di kayu salib katakan, aku haus. Dia haus akan bangsa-bangsa pilihannya. Kenapa kok saya memilih kamu? Saya ditolak. Saya kasih kamu berkat keselamatan, saya ditolak. Saya kasih terang supaya kalian jangan buta terus oleh karena setan, saya ditolak. Tuh, Yesus bilang begitu. Makanya dia thirst-nya itu, dahaganya itu merupakan suatu pengungkapan akan kasih Tuhan yang paling dalam. Sampai sekarang, dia itu masih haus akan apa? Akan anak-anaknya kembali kepada dia. Tuh, saking dia, aduh, nggak tahu lagi saya mau bilangnya bagaimana tuh kasih Bapak itu tuh, yang amat sangat dalam sampai menusuk hati Tuhan, ya. Tuhan itu broken hearted dia, karena kita menjauhi dia. Padahal dia terus datang kepada kita. Matanya itu terus melihat kita. Sekalipun kita jatuh, dia tetap mengelurkan tangannya, mari datang kepadaku. Gitu. Nah, sekarang 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11, ya. Di sini dikatakan perikopnya apa ini? Ibu Rosa di atasnya. Wah, jauh sekali. Oh, mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Oke. Oke, sekarang ayatnya yang ke-9, ya. Atau tidak tahukah kamu, taruh nama kita masing-masing di situ. Kamunya itu siapa? Mereka yang sudah di dalam Yesus, ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan ayatnya yang ke-11, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, ya. Beberapa orang di antara kamu itu termasuk saya, Bapak. Ya. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Jadi kita yang perlu datang ke Yesus, karena Yesus sudah datang ke kita. Ngerti? Jangan lagi dia ditolak. Jangan lagi bilang, Tuhan nggak datang kepada saya. Oh iya, karena kamu buta. Sekarang dikasih tahu nih firman-Nya. Ya. Kenapa dia mesti disalib di atas bukit? Kenapa? Supaya seluruh dunia tahu. Supaya seluruh dunia lihat. Tuh. Supaya seluruh dunia juga bisa datang kepada dia. Jadi jangan kalian bikin alasan-alasan kalian tuh sekarang udah nggak ada excuse lagi, kata buku Roma 1. Ya. Tuhan itu sudah menyatakan dirinya sekarang. Ini kita berbicara perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Iya, kalau perjanjian lama, betul kamu katakan
Kita sudah kehilangan kemuliaan Tuhan dan buta, tidak bisa melihat. Ya. Nah, sekarang Yesus sudah datang di kayu salib, memberikan kepada kita hidupnya, supaya barang siapa yang percaya, kamu memperoleh kasih karunia Bapa dan kebenarannya, yaitu apa? Darahnya. Darah itu lambang apa? Kelahiran, kan? Darah itu. Hanya Bapa yang bisa melahirkan. Anaknya itu benih, itu sperma Bapa yang harus mati dulu. Baru dia bisa apa? Tumbuh. Kita lahir baru. Sesudah Yesus itu mati dulu, dikubur. Baru dia bisa, benih Bapa itu bisa berbuah. Nah, kitalah produknya. Produk kayu salib itu. Kasih karunia Bapa dan kebenarannya. Ya. Nah, ayatnya yang ke-11, ya itulah tadi dikatakan. Ya. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jadi apalagi yang kurang? Kalian mau bantah apalagi? Sehingga kalian masih mengeraskan hati. Hanya karena namanya saja kalian keraskan hati, saya bilang jangan sampai terlambat. Jangan pedulikan itu penyesat-penyesat yang mengatakan seolah-olah mereka tuh sudah, wah hebat. Mereka itu sudah benar. Padahal kalian tidak tahu kalau mereka itu salah. Dan mau menyesatkan kalian. Nama Yesus Kristus itu nama di atas segala nama. Baik di surga, di kolong bumi ini, dan di atas muka bumi ini. Untuk yang sekarang dan yang akan datang. Jadi kalian harus tahu maksud daripada karya keselamatan Tuhan di buku Levitikus ini, buku Imamat. Ya, Imamat ini, maaf kata ya, secara jasmani itu, mereka itu bukan orang benar. Ngerti? Sama kayak kita. Menurut Roma 3 ayat 23 itu semua orang, tidak ada Yahudi, tidak ada non-Yahudi. Semua sudah berdosa. Membutuhkan keselamatan. Ya. Jadi kalian jangan mengatakan sama kita nama-nama ini salah. Itu Kristus Yesus tuh udah di situ. Di perjanjian lama. Ngerti? Kalau Genesis 3 ayat 15 itu tuh Galatia 3 ayat 16. Ya, benihnya. Jangan susah-susah lah. Di buku Matius, kan hanya buku Matius dan Lukas yang mengadakan genealogi, ya, silsilah Kristus. Ya, sudah dikatakan di Matius itu, di buku Matius, bukunya siapa? Bukunya si Levi. Ya, jadi buku orang Yahudi. Kalian jangan bantah-bantah lagi. Genealoginya Yesus itu dari keturunan Raja Daud. Itu sebabnya kalian berpikir, wah sebagai seorang raja dia harus datang dengan chariot, dengan kereta kerajaan, dengan kuda. Tapi saya lihat loh, kok seorang anak tukang kayu, udah gitu anaknya lahirnya nggak ada bapaknya. Bagaimana tuh? Siapa nih yang mempregnan si Mary? Ini siapa? Pantas kalian hanya bisa menangkap wanita yang kalian tuduh itu melakukan perzinahan. Karena kalian tidak mengerti. Laki-lakinya jangan-jangan kamu sendiri. Ngerti? Tapi kamu mengelak. Kamu bilang, oh ini perempuan yang berzinah ini. Kalau menurut hukum Taurat, dia patut ditimpuk sama batu. Karena sudah melanggar hukum Taurat. Memangnya Tuhan itu menurut ukuran otak kalian. Makanya kalian salah di situ, ngerti? Jangan-jangan salah satu di antara kalian itu tuh yang berzina sama wanita ini. Tapi kalian tidak mau mengaku. Ya. Nah, lalu sesudah itu
Yesus dari keturunan siapa? Dari keturunan Abraham. Ya. Dan kalian harus tahu dong. Udah berkali-kali kita ulangi di channel ini, Ravanisai ini. Abraham itu bukan orang Yahudi asal mulanya. Ngerti? Dia itu kayak kita-kita yang tidak mempunyai darah Yahudi. Jadi kalian jangan buat kita semakin panas untuk menyalahkan kalian yang sudah salah. Ya, kalian itu harus dibuka matanya di dalam nama Yesus. Kalau tidak begitu, kalian tidak bisa melihat. Kalian pikir Abraham itu bapak orang Yahudi asal mulanya. Kalian juga dari mana sih datangnya orang Yahudi? Coba saya mau tanya. Si Jacob itu udah keturunan keberapa sih? Jadi kalian jangan sok tahu, ya. Biar aja Yesus Kristus yang bekerja di dalam hati setiap anak Bapa. Dan karya keselamatannya itu benar, tidak bisa salah. Berlaku sejak dari perjanjian lama, dari Bapak Abraham, dari Adam dan Hawa, terus sampai kepada Jacob Israel, terus sampai sekarang, dan dia juga yang akan datang kedua kalinya menghakimi kamu dan tidak percaya di dalam nama Yesus. Siapa yang percaya di dalam nama Yesus, mari masuk ke dalam kerajaan Bapa Allah Maha Kasih. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bu Maria untuk penjelasannya.